kurang lebihnya sekitar 1 tahun. Kalau 1 tahun kurang lebih ya, jangan jelas sekitar anggap aja 1,5 tahun. Karena apa? Awal saya update proses awal penggabungan dari turun cangkok, terus saya berproses untuk menjadikan satu budidaya cangkok ke batang utama, sudah saya update untuk teman-teman. Nyampe saat ini nanti pengerjaan saya sudah berbagi videonya, nanti teman-teman bisa simak. Saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau update untuk bahan bonsai beringin silver gabungan. Sudah nampak terlihat ya di belakang saya untuk bahannya. Ini saya mau melakukan untuk proses pelepasan tali pengikat, di mana proses beberapa bulan yang lalu saya kerjakan untuk menambahkan beberapa cabang yang ke depan nanti mau saya pakai. Dan saya cek kemarin sore sudah pengikat tali kawatnya untuk membantu menyatukan cabang-cabang yang nanti saya mau pakai sudah mengganggu kambium jalan ya, dan nanti mungkin ada beberapa koreksi cabang untuk yang tidak terpakai, biar asupan nutrisi dari batang utama fokus ke beberapa cabang yang nanti saya mau pakai. Tidak sampai yang lebar, kita langsung menuju ke bahannya. Untuk bahan ini saya berproses awal kurang lebihnya sekitar 1 tahun. Kalau 1 tahun kurang lebih ya, jangan jelas sekitar anggap aja 1,5 tahun. Karena apa? Awal saya update proses awal penggabungan dari turun cangkok, terus saya berproses untuk menjadikan satu budidaya cangkok ke batang utama, sudah saya update untuk teman-teman. Nyampe saat ini nanti pengerjaan saya sudah berbagi videonya, nanti teman-teman bisa simak. Saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Terus kemarin sore sempat saya bersihkan untuk media tanam di sini, banyak sekali rumput, dan saya lakukan penataan akar-akar sulur yang dari atas seperti ini. Saya ada yang masuk ke dalam, saya tarik keluar, saya tata sedemikian rupa ya, seperti ini juga kecil-kecil semuanya. Terus untuk bahan ini saya kerjakan terakhir kalau tidak salah 4 bulan yang lalu. Saya juga update. Nah, di sini setelah saya 4 bulan yang lalu penataan untuk penempatan beberapa cabang yang ke depan saya mau pakai ya, seperti halnya cabang-cabang di sini. Nah, terus di sini sepertinya terlalu tinggi ya, mungkin akan saya rubah pakai ini, nanti akan saya sedikit tempel di sini. Nah, di sini juga penempelan 4 bulan yang lalu. Nah, seperti ini untuk pengikatnya. Nah, di sini juga untuk terusan as mahkotanya yang di atas di sini. Nah, di sini pengikatnya sudah mulai mengganggu ya. Di sini juga banyak sekali pengikat-pengikat yang sudah mulai mengganggu kambium jalan. Nah, dan untuk hal ini nanti akan saya lakukan pelepasan kawat, kemudian mungkin akan saya lakukan
penggangguan untuk saya ambilkan contoh untuk yang sini ya, biar berproses untuk pecahan anak cabang ini cepat berkembang tumbuh besar. Ini kita perlu ganggu ya, kita potong, tapi nanti rencana tetap akan saya manfaatkan cabang-cabangnya yang di atas saya cangkok dulu. Karena apa, ini tentunya akan sulit untuk pembesarannya, karena asupan nutrisinya fokus ke batang sini, terus banyak sekali anak cabang. Kita lihat yang cabang yang sebelah sini ya. Nah, banyak sekali untuk pecahan anak cabang yang di atas, jadi ini akan terhambatnya untuk pembesarannya. Nah, mungkin akan saya cangkok dulu, nanti bisa buat menempel beberapa rongga yang masih longgar di bawah, dan mungkin nanti bisa dipakai juga untuk menambah pecahan anak cabang yang belum saya kasih ya, seperti di sini juga. Nanti mungkin di sini sepertinya kayaknya juga pengen saya tambah, tapi lihat dulu di atasnya sudah ada ya di sini. Kita lihat, cek bahan ini dari sebelah sana masih banyak kekurangan. Tadi saya cek, ini kondisi dari sebelah sini ya, memang rencana untuk tampak muka dari sebelah sana. Nah, masih terlihat ya rongganya sangat lebar sekali di sini, dan jadi nanti saya akan tutup pakai budidaya cangkok untuk cabang-cabang yang di atas. Saya manfaatkan untuk menutup rongga yang masih terbuka lebar di sini. Nah, nampak ya, terlihat ya untuk kawatnya sudah sangat mengganggu. Kita lihat secara detail mendekat. Nah, nampak yang posisi di atas ini ya, sudah masuk mengganggu. Di sini juga untuk pengawatan pecahan anak cabang. Nah, nanti akan saya lepas, dan anak cabang seperti ini akan saya buang dulu, karena saya fokus untuk pembesaran cabang di sini. Oke, saya mau perlahan untuk mengerjakan bahan ini.
Sebenarnya untuk proses membuat bahan dasar atau bonsai ficus, terutama ya khususnya ficus ya intinya, sebenarnya kalau kita punya modal dan mau rajin untuk budidaya cangkok, sebenarnya untuk jenis ficus seperti beringin kimeng, preh, atau jenis ini juga silver, sebenarnya cepat ya untuk membuat membuat bahan dasar. Yang penting kita ada kemauan untuk rajin cangkok atau berbudidaya, tanam di polybag buat penggabungan atau penempelan pada cabang-cabang yang mau kita inginkan. Ini cepat instan ya. Ini tadi sudah saya lakukan untuk proses pengerjaan. Yang pertama tadi tahap pelepasan kawat yang mengganggu di mana kambium jalan. Ada beberapa yang saya kembalikan lagi tapi saya geser ya, seperti halnya di sini. Ini luka yang lama di sini terus saya geser naik ke atas. Sama untuk pelilitan pengaran anak cabangnya, luka lama di sini ini saya geser untuk kawatnya. Ada beberapa yang saya bantu untuk menaikkan ke atas pakai tali rapiah, dan di sebelah sana juga itu saya turunkan, saya tarik pakai rapiah ke bawah, tapi ujungnya tetap saya naikkan, saya ikat sama cabang yang di atas agar ujungnya naik cepat nanti untuk perkembangan pembesaran batangnya. Nah, di sini ada satu bahan tempel yang saya potong di sini ya. Ini tadi begini. Nah, ini saya nanti berharap di sini tumbuh akar ya, akar gantung, akar sulur. Nanti kita bisa larikan ke sini atau kita tempel ke batang utama, kita larikan ke rongga yang kosong. Nah, di sini juga ada akar yang kemarin sudah saya tata. Nah, sebenarnya untuk biar akar itu belimbing, sebenarnya pakai yang akar gantung ya, akar sulur. Sebenarnya untuk penambahan cabang-cabang seperti ini sebenarnya yang bagus kita sok. Nah, untuk cara sok, teknik soknya, tempelnya bukan dengan cara budidaya cangkok kemudian kita tanam di sebelahnya kita tempel, enggak ya. Teknik sok itu seperti kita cangkok angin, keluar akar banyak, kita potong, kita lubangi, terus kita masukkan akar gantungnya, kita tempel, kita timbun tanah. Itu bisa jadi akar yang blimbing ya. Nah, terus nanti sini masih banyak PR. Kita lihat nampak yang di belakang tadi kondisinya masih, rongganya masih sangat lebar sekali, dan tadi keseluruhan ini ya, keseluruhan cabang di atas terkecuali seperti pada contoh ini, yang kecil-kecil seperti ini tidak saya cangkok. Nah, seperti ini tidak saya cangkok, yang besar sekian-sekian keseluruhan full saya cangkok, tapi untuk posisi cangkoknya memang sengaja saya agak spasikan lebih tinggi ya. Di bawahnya cangkokan masih ada mata tunas. Nah, tapi setidaknya kita nanti berharap ke depan agar tidak mengganggu pembesaran pecahan anak cabang, seperti halnya contoh ini. Sini untuk losnya sini sudah saya cangkok. Untuk cabang yang ini saya cangkok atas nanti biar fokus untuk nutrisi pembesaran cabang yang di sini. Nah, di sini sepertinya masih agak sedikit ketinggian ya, tapi nanti kita lihat kalau kita press sekian terus ini besar, kita press lagi, cari tumbuh titik tunas di bawah sudah pas ya, di besar bisa turun ya besar. Nah, kita lihat kalau nanti seperti ke depan yang saya inginkan, seperti yang contoh di sini tadi saya sampaikan, mungkin bisa jadi langsung kita teruskan, tapi kalau enggak nanti kita paling usahakan kita lakukan tempel ulang. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Oke teman-teman, ini tadi ya saya sedikit proses lanjutan untuk bahan bonsai beringin silver gabungan. Usia awal tadi di depan sudah saya sampaikan. Awal saya proses penggabungan kurang lebih anggap aja 1,5 tahun, sudah lumayan ya daripada yang pertama dulu, kondisinya kurang begitu bagus. Untuk as tengahnya yang ini ya, separuh sini ke sini
setengahnya sini sama cabang di sini. Kalau yang di separuhnya sini sana gabungan semua. Nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai untuk beringin silver ini. Insya Allah nanti kalau masih bertahan akan selalu saya update untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga. Saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.